Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ibu-ibu dan para akhwat muslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan dekatnya Ramadan dan untuk datang Ramadan, ini adalah pertemuan saya yang terakhir, maka saya ingin mengisi kajian kali ini adalah tentang masalah hal-hal yang menyangkut kedatangan bulan Ramadan. Hal-hal yang menyangkut masalah kedatangan bulan Ramadan. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sebentar lagi kita akan menghadapinya. Dan Ramadan adalah musim kebaikan, musim penggandaan ganjaran dan pemberian hadiah besar-besaran. Dibukakannya pintu kebaikan, bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wasuffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu neraka dan dibelenggulah syaitan. Para ulama mengatakan dibukanya pintu surga karena banyaknya amal ibadah pada waktu itu sebagai pendorong bagi yang beramal. Dikuncinya pintu neraka karena sedikitnya maksiat yang dilakukan, dan dibelenggu syaitan, yaitu karena mereka tidak leluasa sebagaimana leluasanya mereka mengganggu anak Adam pada bulan-bulan yang lainnya. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang agung, karena dengan hal itu kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Kita bisa mengingatnya yang selama ini kita lalai. Kita bisa dekat kepada Allah Azza wa Jalla yang selama ini kita jauh. Ahli syair mengatakan, "Ya dzallazi ma kafahu adh-dhanbu fi Rajabin hatta asa rabbahu fi syahri Sya'bani." Wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada Rajab, lalu engkau sambung kembali pada bulan Sya'ban. Laqad azallaka syahrus shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Telah datang bulan puasa kepadamu setelah keduanya, janganlah engkau jadikan lagi bulan itu bulan dosa. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Bacalah Al-Quran
dan bersungguhlah dalam bertasbih, karena bulan itu adalah bulan Al-Quran dan tasbih. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jirani wa ikhwani. Berapa banyak yang engkau kenal mereka yang berpuasa dari keluarga, tetangga dan saudara. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Mereka telah dimusnahkan oleh kematian, menyisakan dirimu, alangkah dekatnya yang sekarang dengan yang terdahulu. Jadi Ramadan adalah pensucian diri dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan, beliau mengatakan, ahlan, selamat datang bulan Ramadan. Beliau menyambut bulan Ramadan karena beliau tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan ketaatan, bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak dahulunya orang-orang yang bersama kita melakukan puasa bulan Ramadan, dan sekarang ada yang tidak lagi bisa menyambut bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang kita kenal, yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang umurnya telah dicukupkan untuk bisa menghirup di permukaan bumi ini. Coba lihat, baru kemarin rasanya kita menyambut bulan Ramadan. Sekarang Ramadan telah tiba. Belum lepas dari ingatan hari-hari kita pada bulan Ramadan. Siam, qiyam, tilawah Quran, menghadiri pengajian, menyantuni fakir miskin, bersedekah, berinfak. Itulah masa, itulah zaman. Pergantian siang dan malam adalah bahannya. Pertukaran detik ke detik, menit ke menit, seakan-akan saling mengejar. Perputaran matahari dan peredaran bulan, itulah lingkaran yang Allah Subhanahu wa taala telah buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab, yang berakal. Hari ini Sabtu, besok Ahad, besok Senin, begitu seterusnya. Untuk apa gunanya hari ini dan gunanya hari besok dan semacamnya? Adalah laayatin liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Dari semua perjalanan hidup anak manusia, dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, apa yang tersisa? Bukankah semuanya hilang? Semuanya sirna. Semuanya sirna. Apa yang kita cubit dengan jemari kita pada masa lalu tidak akan terasa lagi perihnya hari ini. Apa yang kita alami dari pengalaman pahit pada masa lalu tidak akan menyusahkan pikiran kita sekarang ini. Letihnya ahli ibadah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sudah tidak beda lagi dengan nikmatnya pelaku maksiat di dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasi dengan garam yang dimakan oleh fakir sudah sama rasanya dengan makanan lezat yang dimakan oleh si kaya. Yang tinggal hanya pertanggungjawaban, yang tersisa hanya kebaikan yang dipersembahkan kepada Allah atau dosa dan kejahatan yang dilakukan kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji sawi, sekecil apapun, apakah itu hanya kerlingan, hanya langkah, hanya gerakan, Allah akan tulis
pasti ia akan melihatnya kembali. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, sekalipun sebesar biji sawi, apapun bentuknya, niscaya ia akan pasti melihatnya. Kapan dia melihatnya? Di akhirat. Dia melihatnya nanti. Maka kita katakan yang tersisa hanya pemuliaan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan hukuman terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang baik niscaya dia mendapatkan surga na'im, dan sesungguhnya yang jahat niscaya dia memperoleh neraka jahim. Lihatlah di mana Firaun dengan kebesarannya, di mana Haman dengan keahliannya, dan di mana Qarun dengan kekayaannya. Bukankah telah sirna dalam pandangan, tidak mendengarkan jejak dan bekas? Bukankah tidak lagi terdengar suara Fir'aun yang berkata kepada rakyatnya, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Bukankah kita tidak lagi mendengar kata-kata Qarun dengan pengahnya, "Innama utituhu ala ilmin indi." Qarun, dia berkata kepada khalayak ramai dari harta yang dia dapatkan, "Sesungguhnya aku peroleh semua ini dari keahlianku." Semuanya hilang. Yang pasti yang tinggal dan yang tersisa bagi Qarun dan Firaun dan Haman adalah azab dan siksaan yang pedih. Dan di mana Bilal dan jeritannya ketika batu besar menghimpit perutnya di tengah padang pasir dan terik matahari yang kuat, Bilal berkata, "Ahad, Ahad." Kemana perginya suara yang tertahan dari Khabbab bin Arad ketika majikannya meletakkan besi panas di tubuhnya? Semuanya sirna, yang tinggal hanya pahala dan kesabaran dan ganjaran dari sebuah perjuangan. Itulah masa lalu, masa sejarah orang-orang yang saleh maupun yang taleh, sejarah orang yang telah menggoreskan kehidupannya dengan kebaikan, dan sejarah orang-orang yang telah menggoreskan kehidupannya dengan keburukan. Anda tidak akan ditanya tentang masalah Fir'aun dan Haman, sebagaimana Anda tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang telah digoreskan oleh Bilal dan Khabbab bin Arad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Itulah umat yang telah berlalu. Fir'aun telah berlalu. Khabbab bin Arad, sahabat Rasulullah SAW, telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka perbuat, bagi semua orang-orang tersebut, apa yang mereka telah perbuat, mereka perbuat. Mereka yang akan merasakan nikmat atau sengsaranya, mereka yang akan mendapatkan siksaan atau ganjarannya, mereka yang akan merasakan semuanya. Dan bagi kamu apa yang kamu perbuat. Walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan dipertanyakan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang terdahulu. Allah tidak akan mempertanyakan kita tentang perbuatan orang-orang terdahulu, perjuangan mereka untuk mempertahan di atas istiqamah, di atas din. Yang Allah pertanyakan Anda, apa yang Anda perbuat dan apa yang Anda goreskan dalam sejarah kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan untuk melukis di atas lembaran kehidupan yang Allah telah berikan kepada Anda. Manusia di alam dunia ini melalui 3 hal. Pertama, masa lalu, dan yang kedua masa depan, dan yang ketiga masa sekarang ini. Masa yang telah berlalu, maka kita tidak akan bisa merasakannya lagi. Masa yang hanya ada di diari lama, yang hanya ada di dalam pikiran yang sudah berlalu. Hal itu tidak perlu disesali dan tidak perlu
juga ditangisi. Sudah, yang berlalu sudahlah berlalu. Masa yang belum berlalu, dialah masa yang akan datang. Masa yang hanya ada di alam khayal, di dalam benak kita sendiri-sendiri. Yang hanya ada di alam lamunan. Masa itu juga tidak terasa. Apapun yang ada pada masa depan atau masa lalu, Anda cubitkah, atau Anda gigitkah, atau Anda telankah, itu tidak akan terasa. Yang terasa adalah masa sekarang ini, detik ini, menit ini. Nah, kalau seandainya kita tahu hal itu, berarti kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hari ini. Masa itu berada pada detik ibu-ibu mendengar ucapan saya. Ucapan yang baru saya ucapkan tadi sudah menjadi lembaran masa lalu ibu. Ucapan yang belum saya ucapkan nanti sedetik lagi atau 2 detik lagi akan menjadi masa depan ibu, yang tadi masa lalu. Nah, masa yang ibu lakukan adalah detik yang ibu mendengarkan suara hari ini. Berarti kehidupan hanya ada pada satu kata. Kehidupan tidak lebih dari hanya satu ungkapan. Alangkah hinanya kita jika seandainya kita mengisi satu kata dalam kehidupan tersebut dengan dosa dan kesalahan. Alangkah meruginya kita jika kita tidak mengisinya lembaga kata tersebut dengan pahala dan kebaikan. Hamba yang baik, wanita muslimah yang salihah, dialah hamba yang mengisi kata-kata kehidupannya dengan kebaikan tanpa meratapi masa lalu atau merasa khawatir akan masa depan. Suatu hari Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar. Rasulullah Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar. Az-Zahid, Abid, Alim, As-Salik, Al-Murid, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Umar? Seorang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zuhud. Dipegang pundaknya dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing, atau seperti seorang pengembara. Itu nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW mewasiatkan Abdullah bin Umar seperti orang yang asing, orang yang pindah ke kota Pekanbaru, keluarganya, harta kekayaannya, familinya semua berada nun jauh di sana, di negeri entah berantah. Dia di sini hanya untuk menunaikan sebuah kebutuhan yang sebentar lagi dia akan pulang. Bagaimana dia akan tertawa dengan orang-orang yang berada di kampung tersebut, yang dia hijrah dan dia berangkat hanya sebentar. Bagaimana dia melakukan nikmat, bagaimana dia akan berpacu dan berlomba-lomba dengan orang-orang yang berada di kampung tersebut, padahal tujuan dan hidupnya adalah di sana, di tempat yang dia tinggalkan anak istrinya, di tempat yang dia tinggalkan harta kekayaannya. Tentu dia tidak akan berpacu untuk kekayaan orang yang ada di sana, dan dia tidak akan bersedih ketidakpemilikannya di dalam daerah di tempat dia sedang hijrah di sana. Karena dia akan kembali, karena dia orang gharib, asing. Atau abiru sabil, atau seorang pengembara. Seorang pengembara, pengembara yang datang dari suatu tempat ke tempat lain yang sekarang dia berada di sebuah pohon ingin istirahat. Apakah masuk akal seseorang pengembara membangun mewah sebuah istana di tempat istirahat, di tempat naungan sebuah pohon yang besar? Tidak. Seorang pengembara tentu rela dengan hal yang sangat ringan. Seorang pengembara cukup baginya untuk membentangkan tikar, kemudian dia letakkan kepalanya, kemudian dia tidur, hanya untuk istirahat, karena dia tahu bahwa ada tempat yang lagi yang harus dia tuju.
Apa kata Rasulullah SAW? Kun fid dunya gharibun aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia adalah orang asing atau seorang pengembara. Apa kata Abdullah bin Umar? Menyambung kembali wasiat Rasulullah SAW untuk diperdengarkan ke telinga kita semua, kepada telinga kaum muslimin dan muslimat orang-orang setelahnya. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Apa kata Abdullah bin Umar? Jika seandainya engkau bersore hari, maka janganlah tunggu sampai pagi. Dan jika engkau sedang melewati pagi, maka janganlah engkau tunggu sore. Gunakanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Kehidupanmu untuk kematian kita. Itu Abdullah bin Umar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ayyamun ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah itu ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang hanya berbilang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia hanya sebentar. Seperti sebentarnya dunia. Hari itu hanya sebentar. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan menang. Sebentar di dalam kesabaran untuk meraih kemenangan, kejayaan dan kebahagiaan. Sekejap dalam ketaatan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dan kita katakan, bukankah dunia sekejap? Bukankah dunia sebentar? Benar. Telah berlalu puluhan tahun dari usia kita, rasanya baru kemarin. Bukankah perjalanan hidup yang telah kita lalui bagaikan pengulangan cerita di layar kehidupan yang terlihat hanya bayangan, hanya terekam, hanya kenangan. Lihat bagaimana salaf berbuat dengan masa sekejap tersebut. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in menghargakan waktu yang sebentar tersebut, ayyaman ma'dudat, bilangan-bilangan hari-hari tersebut yang mereka lalui dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Sebagian kita atau kebanyakan kaum muslimin, dia melalui masanya bukan dari maghrib ke isya, akan tetapi yang dia khayalkan tahun ini sampai tahun 2020 sampai 2060. Tidak tahu semiskin bahwasanya apakah dia sampai ke umur 2020 tersebut atau tidak. Lihat, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, aku masih mengenal beberapa orang yang menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Dia hitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Dia patok kehidupannya dari Jumat ke Jumat. Jumat ini sampai Jumat depan umurmu, wahai fulan, maka beribadahlah. Setelah datang Jumat depan lagi, dia patok lagi Jumat ke depan. Sebagian kita untuk membangun sebuah masa depan, kadang-kadang berbicara dengan istri, wahai istri, bagaimana kita membangun istana untuk tahun 2070. Subhanallah, 2070. Subhanallah. Amir bin Abdul Qais rahimahullahu ta'ala, dia melakukan salat 1000 rakaat setiap harinya. 1000 rakaat. Saya katakan, di dalam masalah 1000 rakaat ini, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau melakukan salat sunnah dalam satu malam tidak lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi begitulah sejarah menceritakan kepada kita. Akan tetapi begitulah
kita membaca sejarah salaf bahwa Amir ibn Abdul Qais melakukan salat 1000 rakaat. Suatu hari seseorang menjumpainya, "Wahai Imam, bolehkah aku berbicara denganmu satu kalimat?" "Wahai Imam, saya ingin berbicara denganmu satu kalimat." Maka ia berkata, "Wahai fulan, jika seandainya engkau ingin berbicara denganku, maka tahanlah untuk sementara matahari. Tahanlah sementara matahari, baru akan aku berbicara denganmu." Satu hari seseorang menahannya untuk ingin berbicara tentang masalah-masalah dunia. Dia mengatakan, Cepatlah engkau ngomong, berbicaralah cepat. Sungguh aku sedang tergesa-gesa." Apa kata orang yang mengajak dia berbicara? "Wahai Imam, apa yang membuatmu tergesa-gesa?" Apa kata beliau? "Tergesa-gesa karena nyawaku hendak dicabut." Tergesa-gesanya karena nyawanya hendak dicabut. Utsman Al-Baqillani rahimahullah, dia berkata, "Aku sangat membenci satu hal, yaitu adalah waktu ketika aku berbuka." Dalam kehidupan ini satu yang dia benci, yaitu dia benci ketika dia berbuka. Kenapa itu, wahai para akhwat? Karena ia mengatakan berbuka akan menghalangiku dari berzikir, karena dia makan. Berbuka akan menghalanginya dari berzikir, mengunyah, sehingga dia tidak bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Daud At-Tai rahimahullah, dia tidak pernah makan roti kering. Dia hanya makan roti basah yang telah dimasukkan ke dalam air. Ketika dikatakan kepadanya, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak makan roti kering? Kenapa harus makan roti yang harus dicelupkan di dalam air?" Maka dia mengatakan, "Antara makan roti kering dengan roti basah, saya bisa mempergunakan waktunya membaca 50 ayat. 50 ayat, akhwat. Sedangkan ini bagi kita sangat-sangat tidak masuk akal. Kalaulah bukan sejarah yang menukilkan kita dengan jalur yang benar, jalur yang sahih, dari sanad yang kita tidak bisa dustakan sejarah tersebut, niscaya kita telah dustakan kisah seperti ini. Suatu hari orang-orang mengelilingi Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah. Ma'ruf Al-Karkhi tiba-tiba setelah dia bosan mendengar orang-orang yang berbicara sekelilingnya, dia mengatakan, "Wahai fulan wa fulan, wahai kalian-kalian, tidakkah kalian berdiri? Kapan lagi kalian berdiri? Tidakkah kalian lihat malaikat tidak pernah bosan menyeret matahari? Kalian kapan berdiri lagi? Sehingga saya bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla." Maka kita katakan merekalah kesatria di medan perang, di dalam perangan ini. Merekalah bumerang merah yang langka. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah mereka, telah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut, wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang pintar, orang yang cerdas. Apa itu orang pintar yang cerdas? Orang yang pintar, ibu-ibu, menurut Islam bukan yang tinggi nilainya, enggak. Bukan yang pintar dalam berdagang, tidak. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya dan berbuat untuk kematian. Sedangkan orang yang lemah, dialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak pengharapan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Suatu hari Taubah bin Summah rahimahullah mencoba menghitung umurnya. Kiranya setelah dia menghitung, kiranya umurnya 60 tahun. Lalu ia menghitung jumlah harinya. Kiranya hari 60 tahun tersebut berjumlah 21.500 hari. 21.500 hari. Tiba-tiba dia berteriak,
Tiba-tiba dia menjerit dan dia berkata, celaka diriku. Aku bertemu dengan Allah. Aku bertemu dengan Sang Maharaja dengan 21.500 dosa. Bagaimana pula jika seandainya aku melakukan dalam satu hari 10.000 dosa? Bagaimana pula aku melakukan dalam satu hari, kalau seandainya taubah bin summah di dalam 21.500 hari, 21.500 hari dia melakukan dalam satu hari satu dosa, maka dosanya 21.500. Bagaimana pula kalau seandainya dia melakukan dalam satu hari 10.000 dosa? Kemudian ia pingsan dan tidak pernah. Dia meninggal dunia. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Orang-orang saleh terdahulu, jiwa mereka sangat mudah dikendalikan kepada kebaikan. Sedangkan jiwa kita liar. Tidak mudah melakukan ibadah kecuali dengan dipaksa. Seharusnya lah kita memaksanya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, hari-hari Ramadan, hari musim semi, hari bercocok tanam, tanahnya subur, air hujannya banyak melimpah ruah, hamanya lagi tidak ada di ladang. Hari di mana orang-orang saleh mengumpulkan pahalanya sebanyak-banyaknya, sehingga mereka sedikitkan tidur pada malam harinya. Mereka giatkan bekerja dalam ketaatan dan pada siang harinya beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak mereka beramal di dalam bulan Ramadan? Padahal di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan dalam artian sama dengan 83 tahun ibadah secara terus-menerus tanpa henti. Jika seandainya kita tamak untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi, kebahagiaan yang abadi, keselamatan di dunia dan akhirat, buanglah sifat malas. Sambutlah Ramadan dengan hati yang puas dan undurkanlah peristirahatan. Undurkanlah peristirahatan, gantilah keletihan sementara dengan istirahat abadi. Tukarkanlah kesedihan sesaat dengan kebahagiaan abadi. Berilah waktu yang sebentar untuk meraih surga ilahi. Luasnya tidak tanggung-tanggung, seluas langit dan bumi. Dikatakan kepada salah seorang ahli ibadah, wahai Tuan, wahai Imam, sampai kapan engkau berletih di dalam beribadah? Sampai kapan? 1 tahun? 2 tahun berletih-letih? Sampai kapan? Apa kata ahli ibadah tersebut? Aku menginginkan istirahatnya. Rahatuha urid. Ila mata ta'budillah. Sampai kapan engkau beribadah kepada Allah? Maka sang imam mengatakan, aku menginginkan istirahatnya. Jadi ibadah bukanlah siksaan. Ibadah bukanlah sebuah kesengsaraan. Ibadah, dia adalah istirahat yang sebenarnya, yang hakiki. Bagaimana tidak? Karena jiwa Allah ciptakan untuk bisa berzikir kepada Allah. Jiwa Allah adakan di atas dunia ini untuk selalu mengingatnya. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala ketika jiwa tadi telah mengingat Allah, telah berzikir kepada Allah, telah berinabah, telah melekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla? Tahukah ibu-ibu dan semua bahwa Allah akan menyiksa jiwa tersebut? Tidak, demi Allah. Jiwa yang telah mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan siksa. Jiwa yang telah tunduk kepada Allah, Allah tidak akan berikan dia kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan tenang hati. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, sekiranya menjaga waktu diperlukan setiap saat, maka ia lebih diperlukan seperti hari-hari Ramadan. Sekiranya menyia-nyiakan waktu pada setiap saat merupakan tindakan kebodohan, maka menyia-nyiakan seperti hari-hari Ramadan merupakan tindakan dungu. Tidakkah Anda melihat penyesalan pada orang-orang yang lalai?
orang-orang yang saleh? Dan tidakkah Anda melihat, perhatikan kebahagiaan dan kecerahan wajah pada orang-orang yang saleh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa bukanlah kesusahan dan keletihan. Puasa, Allah tidak menginginkan kesusahan. Yang Allah inginkan adalah kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Siyam, ayat Ramadan, di dalam ayat yang sama, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan sedangkan Anda menginginkan kesusahannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan penghidupan untuk Anda sedangkan Anda menginginkan kematiannya. Subhanallah. Allah menginginkan memuliakan Anda sedangkan Anda ingin menghinakan diri, menghinakannya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Anda setiap kali datang musim panas tidak pernah Anda persiapkan kipas. Atau ketika datang musim hujan tidak pernah Anda persiapkan payung. Di mana Anda dengan semut mempersiapkan perbekalan musim dingin sewaktu musim panas? Lihatlah seekor burung, ketika betinanya bunting, mulailah ia membangun sarangnya sebelum hari kelahiran anaknya. Sudahkah Anda melakukan sebagaimana yang mereka lakukan? Berkemas-kemas dengan amal saleh sebelum hari keberangkatan. Allahu Akbar. Ramadan musim ibadah. Ramadan musim ibadah. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti sebenarnya ibadah? Apa hakikatnya? Ibadah yang kita sebut-sebut setiap harinya, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, apa itu sebenarnya? Dikatakan oleh ahli bahasa bahwa ibadah adalah penghinaan diri. Apa kata mereka? Tariqatun atau tariqun mu'abbad. Maksudnya adalah jalan yang telah dibaguskan. Mu'abbad dari kata-kata ibadah, jalan yang telah dibaguskan dan dibentuk. Yaitu jalan itu awalnya belum berbentuk dan masih berantakan. Lalu jalan itu menjadi yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, kira-kira begitulah makna dari ibadah, yaitu tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang beribadah kepada Allah seperti jalan tadi, kemana hendak dibentuk oleh pembuatnya, dia menuruti saja, tanpa ada perlawanan atau pembangkangan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kita beribadah kepada Allah berarti harus tunduk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba seperti air di sungai. Seperti air di sungai. Sekalipun dia mengalir, tetapi ia hanya mengikuti aliran yang telah dibentuk oleh sungai. Ia bagaikan tuturan atap yang memaksa hujan mengalir sejalan dengan lingkungnya. Dia seperti semua makhluk yang tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah iblis terjerumus dalam lembah kutukan, dijauhkan dari rahmatnya, dicampakkan ke dalam kesengsaraan abadi karena iblis ingin menghadang perintah dengan akalnya? Jadi hakikat ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perlawanan dengan akal, keinginan dan hawa nafsu. Seorang hamba di hadapan perintah dan larangannya bagaikan sepotong kapas yang diterbangkan angin. Bagaimana tidak dia harus seperti kapas? Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang tahu yang terbaik untuk mereka. Bukankah manusia pada dasarnya diciptakan lemah, akalnya, jiwanya, jasadnya, bahkan semuanya. Sedangkan yang kuat dan yang berkuasa itu hanya Allah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus disertakan penghinaan dan perendahan diri. Sebagaimana harus disertakan pengagungan dan penghormatan kepada Sang Khalik. Dengan itu baru terasa nikmat beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi Ramadan musim ibadah. Dan kita telah tahu makna ibadah. Jadi jadikanlah Ramadan ini ladang ibadah. Tanamlah amal sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang berbahagia bagi seseorang dan bagi orang yang bercocok tanam kecuali hari-hari panennya, ketika dia menyiang amal yang ditanamnya. Menyiang. Abdullah bin Umar tatkala mendengar pahala menyolatkan jenazah 1 qiraat. Abdullah bin Umar ketika mendengar pahala menyolatkan jenazah 1 qiraat, 1 qiraat sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Lalu dia berkata, laqad farratna fi qararati katsira. Laqad farratna fi qararit katsira. Sungguh kita telah banyak melalaikan kirat-kirat yang banyak. Hanya untuk 4 kali takbir Anda mendapatkan pahala gunung Uhud. Subhanallah. Subhanallah. Apa kata Ibnu Qayyim? Sing-singkanlah lenganmu, karena ancaman sangat serius. Persiapkan dirimu, karena keberangkatan sebentar lagi, dan kokohkan perbekalan. Sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Anda menghadapi perjalanan yang berat, maka tidak dapat ditempuh kecuali bagi orang-orang yang membawa barang yang ringan. Barang yang ringan yang hanya bisa dibawa untuk perjalanan yang sangat jauh. Orang-orang yang ingin berangkat pulang kampung, ketika ada neneknya membawa barang sebanyak-banyaknya, durian dia bawa, ubi di belakang rumah pun dia bawa. Kita mau bawa apaan nenek-nenek ini? Tidak tahukah jalan 24 jam ke Jawa? Subhanallah. Terus apa yang dibawa nak? Bawa yang penting-penting, yang kira-kira mahal. Dikatakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika seseorang melihat bahwa tidak ada perlengkapan di rumahnya, tidak ada dilihatnya, kosong melompong, yang hanya ada periuk, yang hanya ada berapa cangkir, berapa pinggan, berapa gelas, berapa pinggan. Kemudian dikatakan olehnya, wahai imam, kemana engkau letakkan barang-barang yang lain? Beliau menjawab, kami telah kirimkan ke rumah yang kami akan segera pindah ke sana. Hah? Dari rumah tipe 36 ke tipe 46? Dari rumah Jalan Jenderal ke Jalan D5? Nah, ya ikhwan. Dia menjawab, kata yang bertanya tersebut, wahai imam, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana pula engkau tinggalkan? Bolehlah engkau mengirimkan rumah kepada tempat rumah yang baru. Akan tapi engkau membutuhkan barang-barang di sini, di tempat rumah lamamu. Maka dijawab oleh Abu Dzar, sesungguhnya pemilik rumah tidak mengizinkan kami untuk seberlama tinggal di sini. Tahukah ibu-ibu apa yang dimaksud oleh Abu Dzar? Dia membangun, dia telah mengirimkan dengan tiki kilat, dengan tiki dia kirimkan amal ibadahnya biar dia berjalan sendirian. Dia tidak akan letih. Dia ketika nanti pindah, dia hanya berangkat dengan anak istrinya saja, dengan keindahan, dengan kendaraan indah. Akan tapi berangkat pula dengan truk-truk yang memenuhi rumahnya, tidak. Dia tidak akan mau berangkat.